Seperti yang sempat Nidia mention sebelumnya, kalau kali ini kita akan membahas deretan HP RAM 8GB di range harga 3 jutaan. Kira-kira ada nggak nih dari kalian yang lagi nyari HP RAM 8GB dengan harga terjangkau? Harga pasti kantong, tapi performa tetap ngebut. Udah pasti jadi inceran kalian kan? Tanpa panjang kali lebar, langsung aja kita masuk ke scene berikut. Produk pembuka di video kali ini ada Oppo A92. Handphone yang rilis pada momen Ramadan 2020 lalu ini merupakan penerus dari smartphone A9 2020 yang dirilis pada 2019 lalu. Ada sejumlah perubahan yang dibawanya, namun yang paling terasa adalah desain yang lebih kekinian mengikuti kebutuhan pasar. HP ini mengusung desain yang cukup segar untuk seri A besutan Oppo. Pasalnya, layar A92 tidak lagi menggunakan poni atau notch, melainkan punch hole yang mengakomodir kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Sementara untuk kamera belakang, ponsel ini menggunakan modul 4 lensa dengan komposisi sensor wide 48 megapiksel sebagai kamera utama yang ditemani sensor 8 megapiksel ultra wide, sensor depth 2 megapiksel, dan sensor monokrom beresolusi 2 megapiksel. Meski memiliki konfigurasi yang nyaris identik dengan Oppo A91, tapi sensor kamera 48 megapiksel di HP ini memiliki aperture yang lebih besar dan menyerap lebih banyak cahaya. Apalagi dengan adanya fitur Ultra Night Mode 2.0 yang membuat kamera di Oppo A92 mampu menghasilkan gambar-gambar low light yang optimal. Sementara di sektor perekaman videonya, Oppo juga sudah menyertakan fitur stabilisasi untuk meredam guncangan saat melakukan perekaman. Untuk performanya, Oppo A92 mencoba peruntungannya dengan menyasar segmen mid-range. Untuk itu, Oppo dengan percaya dirinya menyematkan baterai besar berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan 18 watt fast charging. Sementara, dapur pacunya juga dibangun dengan chipset Snapdragon 665 yang dipadukan RAM 8GB serta penyimpanan internal sebesar 128GB. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A92 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada handphone yang diklaim Samsung sebagai world's #1 best-selling Android smartphone di kuartal 1 2020, yaitu Samsung Galaxy A51. Seperti yang dikatakan oleh sang legend unbox terapi, HP 1 ini cocok banget buat calon pengguna yang sangat mengutamakan daya tahan baterai. Berbekal baterai berkapasitas 4000 mAh yang dilengkapi 15 volt fast charging, Samsung A51 ini juga cocok banget buat para penggemar game. Selain itu, berkat dukungan fitur artificial intelligence, membuat smartphone ini mampu menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik dan lebih efisien. Dari sektor performa, kita juga tentu nggak bakal dikecewain sama HP ini karena sudah menggunakan chipset Exynos 9611 yang terbilang powerful meskipun terkenal hemat daya. Untuk kameranya pun, Samsung Galaxy A51 tidak bisa kita kesampingkan berkat setup quad kamera 48 megapiksel di kamera utama, 12 megapiksel lensa ultra wide, serta masing-masing 5 megapiksel lensa makro dan lensa depth sensor. Buat kalian yang hobi ambil video sinematik atau slow motion, kamera di HP ini juga mampu merekam video slow motion di 240 fps dengan resolusi HD. Di sisi lain, Om Louis Silsenseger alias Unbox Therapy juga mengatakan kalau layar dari Samsung Galaxy A51 ini termasuk oke punya, berkat panel Super AMOLED seluas 6,5 inci dengan tampilan Infinity O display yang minim bezel layaknya jajaran HP flagship Samsung. Berbicara flagship, nggak lupa juga fitur NFC yang sudah hadir di ponsel A seri 1 ini loh. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A51 terupdate ada di scene berikut. Kalian butuh HP baru yang bagus di segala lini tapi nggak punya budget lebih? Mungkin kalian bisa melirik Realme 8 yang memiliki performa nggak nanggung-nanggung. Mulai dari segi desainnya, Realme 8 sudah terlihat sangat beda dan berani dengan memamerkan tulisan Dare to Live yang dicetak besar di bagian belakang ponsel ini. Saat digenggam, handphone satu ini juga terasa tipis berkat desain 7,99mm, super slim, dan beratnya hanya 177 gram. Dengan desain slim seperti itu, bukan berarti Realme 8 mengesampingkan sektor baterai. Terbukti dengan baterai berkapasitas sebesar 5000 mAh, HP terbaik Realme di tahun 2021 ini sangat siap menemani kalian sepanjang hari. Apalagi HP ini juga sudah dibekali fitur 30 watt Dart Charge khas Realme yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 65 menit. Buat yang sering gabut sambil push rank, Realme sudah menyematkan chipset MediaTek Helio G95 di handphone ini yang merupakan chipset gaming terbaru dari MediaTek. Terkait performanya, kalian gak perlu khawatir juga karena HP ini udah bisa menghasilkan skor Antutu mencapai angka 300.000 lebih. Bahkan, HP ini sudah mampu memainkan game Genshin Impact di settingan grafis defaultnya yaitu medium 30 fps dengan lancar. Untuk PUBG Mobile juga jelas lancar dong karena udah main maksimal di frame rate ultra dengan sama lancarnya. Desainnya udah kece
baterainya gede, ngecasnya cepat, performanya juga maksimal. Apalagi yang kalian harapkan? Oh ya, layarnya nih, Realme 8 udah membawa panel Super AMOLED seluas 6,4 inci yang menghasilkan tingkat kerapatan layar di 409 ppi dengan tingkat kecerahan layar maksimal hingga 1000 nits. Terus kameranya juga nggak mau ketinggalan dong berkat mode quad kamera dengan resolusi 64 megapiksel sebagai kamera utama di belakang serta 16 megapiksel in-display selfie kamera. Untuk spesifikasi dan harga Realme 8 terupdate ada di scene berikut. Di urutan selanjutnya ada Realme Narzo 20 Pro. Semakin meningkatnya permintaan dan kebutuhan user terhadap sebuah HP gaming terjangkau, pihak Realme memutuskan untuk merilis Narzo 20 Pro sebagai suksesor dari seri Narzo sebelumnya. Pada saat perilisannya, memang HP ini rilis secara bersamaan dengan Narzo 20 versi reguler. Akan tetapi, walaupun sama-sama enak pas dipakai main game, versi Pro jelas lebih unggul dari berbagai sisi. Tagline Boost the Power yang dibawa oleh HP 3 jutaan terbaik dari Realme ini sangat menggambarkan daya jual utamanya pada sektor baterai. Walaupun terlihat biasa aja karena hanya dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh, akan tetapi Realme telah membekali HP terjangkaunya tersebut dengan fitur flagship seperti 65 watt Super Dart Charge yang mampu mengisi daya mulai dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 38 menit. Sebagai HP gaming terjangkau di angka 3 jutaan, sektor performa sama sekali tidak mengalami downgrade. Dibekali layar 90Hz dan chipset gaming Helio G90T pada versi sebelumnya, kali ini Realme menyandingkan layar 90Hz Full HD Plus di HP ini dengan chipset gaming yang lebih baru, yaitu MediaTek Helio G95. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo 20 Pro terupdate ada di scene berikut. Masuk ke posisi top 3 nih, ada Oppo Reno 5F. Oppo Reno 5F secara resmi diperkenalkan di Indonesia pada bulan Maret 2021 lalu. Om Mario Medianto selaku PR Manager Oppo Indonesia menjelaskan bahwa smartphone ini menyasar target market anak muda yang memiliki rentang usia 18-25 tahun. Lebih tepatnya, para mahasiswa ataupun generasi muda yang baru menginjak dunia kerja. Selain itu, beliau juga mengungkapkan kalau perangkat ini merupakan Reno 5 series terakhir yang masuk ke tanah air. Oppo Reno 5F membawa setup 4 kamera belakang berkonfigurasi 48 megapiksel sebagai kamera utama, lensa 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel lensa makro, 2 megapiksel lensa mono untuk pengambilan foto bokeh, serta kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Sistem kamera di Oppo Reno 5F ini ternyata memiliki sejumlah fitur baru, mulai dari dynamic bokeh yang menggabungkan efek motion blur dan low light XDR, hingga fitur Night Plus yang dapat mengoptimalkan pengambilan foto di malam hari. Ponsel yang termasuk seri mid-end terbaru dari Oppo ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio P95 yang dipasangkan dengan RAM 8GB LPDDR4X. Selain itu, HP ini juga memiliki memori internal sebesar 128GB dengan opsi tambahan slot micro SD hingga 256GB. Untuk baterainya, Oppo membekali handphone ini dengan kapasitas baterai yang terbilang standar di angka 4310 mAh. Namun, sebagai pelipur lara, Oppo menyematkan teknologi VOOC Flash Charge 4.0 berdaya 30 watt yang diklaim bisa mengisi penuh baterai HP ini dari 0 hingga 100% hanya dalam 56 menit. Untuk spesifikasi dan harga Oppo Reno 5F terbaru ada di scene berikut. Walaupun sempat memangku tahta sebagai HP Antutu tertinggi 3 jutaan, dengan berat hati Poco X3 Pro harus sedikit turun ke posisi 2 di video kali ini. Handphone ini memiliki desain yang identik dengan Poco X3 NFC, mulai dari desain layar depan, desain bodi belakang, hingga modul kameranya yang terlihat sangat persis. Meskipun begitu, konfigurasi kamera belakang Poco X3 Pro berbeda dengan pendahulunya. Kalau di versi NFC menggunakan main kamera 64 megapiksel, nah di ponsel ini sayangnya cuma beresolusi 48 megapiksel. Kamera ultrawide-nya juga dipangkas menjadi 8 megapiksel dari yang sebelumnya 13 megapiksel. Dan 2 kamera lainnya, begitu juga kamera selfie, untungnya masih sama. Untuk performanya, sesuai dengan pernyataan dari Ko Alvinses selaku Country Director Xiaomi Indonesia yang mengatakan bahwa Poco X3 Pro menggunakan chipset 4G paling bertenaga saat ini, yaitu Snapdragon 860. Selain itu, HP ini juga menjadi ponsel pertama di dunia yang menggunakan Snapdragon 860, di mana chipset ini merupakan chipset 4G yang sangat bertenaga untuk gaming dan juga membuat baterai lebih efisien. Hal tersebut teraminkan dengan skor Antutu yang mampu
mampu dihasilkan HP ini di angka 566.668 poin. Kebayang dong betapa powerfulnya. Bahkan salah satu channel luar negeri ada yang berani adu Poco X3 Pro ini dengan iPhone 11 Pro Max. Dan ternyata iPhone 11 Pro Max cuma berhasil menghasilkan skor yang lebih rendah di angka 515.870 poin. Smartphone ini membawa layar berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+. Kemampuan layar Poco X3 Pro juga ditunjang dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Walaupun memiliki layar dengan refresh rate tinggi, namun konsumsi daya HP ini terbilang awet dan efisien. Hal ini bisa terjadi karena adanya fitur dynamic switch yang memungkinkan smartphone menyesuaikan refresh rate layar berdasarkan penggunaan, antara 60-120Hz sesuai kebutuhan. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 Pro terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita sedikit adu argumen dan masuk ke produk terakhir, kita mau kasih tahu dulu nih, kalau di next video kita bakal bahas deretan selebritis dunia yang ternyata tidak menggunakan smartphone. Menarik banget kan? Makanya subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan videonya. HP dengan RAM 8GB terbaik menurut Nidya kali ini adalah Redmi Note 10 Pro. Ya betul, ponsel ini memang sempat Nidya rekomendasikan sebagai HP Xiaomi terbaik di harga 3 jutaan. Sebelum banyak yang menjudge kenapa bukan Poco X3 Pro yang duduk di posisi pertama, menurut Nidya sih, Poco X3 Pro itu merupakan sebuah smartphone yang diciptakan untuk pengguna yang terlalu segmented, di mana calon pengguna yang menjadi target marketnya adalah para gamers mobile yang hanya terfokus pada performa dan tidak terlalu memperdulikan sektor lainnya. Sementara Redmi Note 10 Pro menurut Nidya merupakan handphone yang memiliki kekuatan yang sama rata di setiap sektornya. Produk terbaru dari Xiaomi ini resmi menjadi salah satu pilihan terbaik buat calon pengguna yang menginginkan HP dengan layar Super AMOLED berefresh rate tinggi plus performa yang maksimal. Redmi Note 10 Pro dengan bangga memamerkan kualitas layar dan kameranya yang bisa Nidya bilang overkill untuk harganya. Perlu diketahui juga kalau kamera 108 megapiksel yang tersemat pada HP 3 jutaan terbaik dari Xiaomi ini sebelumnya baru digunakan di seri Mi 10T series beberapa waktu yang lalu dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tapi kali ini kita udah bisa ngerasain sensasi 108 megapiksel di Redmi Note 10 Pro dengan harga 3 jutaan. Dengan sistem kamera flagship yang mereka klaim super jernih dan super canggih, kita bisa menghasilkan foto yang sangat detail. Hal ini dimungkinkan karena kamera di Redmi Note 10 Pro ini menggabungkan 3 teknologi canggih, yaitu sudah dilengkapi dengan ISO asli ganda, lalu sudah dibekali teknologi binding 9-in-1 serta fitur mode malam 2.0 dengan multi bingkai RAW yang secara efektif akan mengurangi noise di malam hari dan menghasilkan foto yang terlihat lebih tajam. Setelah berhasil menanamkan layar IPS dengan refresh rate 120Hz pada Poco X3 NFC, kali ini Xiaomi kembali mengupgrade layar HP 3 jutaan mereka dengan menyematkan layar Super AMOLED beresolusi Full HD+ yang juga sudah memiliki refresh rate 120Hz dengan 240Hz touch sampling rate. Refresh rate 120Hz di HP ini akan membuat mata kita sangat dimanjakan berkat pergerakan layar yang terasa jauh lebih smooth selayaknya HP flagship. Selain itu, Redmi Note 10 Pro juga menawarkan chipset Snapdragon 732G yang dipadukan dengan RAM storage 8/128GB yang sudah bertipe UFS 2.2. Sehingga HP ini mampu menghasilkan skor Antutu mencapai angka 320 ribuan poin. Selain skor Antutunya yang cukup tinggi di kelas harga 3 jutaan, HP ini juga sudah mendukung kamu dalam bermain PUBG Mobile di settingan Balance Ultra dan HD High. Untuk baterainya, Redmi Note 10 Pro dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh yang dipadukan dengan fitur 33W di Mi Turbo Charge yang mampu mengisi daya hingga 59% hanya dalam waktu 30 menit. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 10 Pro terupdate ada di scene berikut. Gimana? Setelah dijelasin alasan kenapa Redmi Note 10 Pro lebih Nidya pilih dibanding Poco X3 Pro, masih ada nggak nih yang kurang setuju? Kalau emang masih mau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar dengan sopan ya. Dan jangan lupa main ke website pricebook.co.id biar argumen kalian lebih berbobot. Linknya udah ada di kolom deskripsi ya. Cobalah.